Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafilatus Saleha. Saya sebagai moderator kelompok 12. Baik, dan bagi presentator silahkan untuk mempresentasikan materinya. Dan untuk materi yang pertama, saya sendiri yang akan presentasi tentang mengenai tasawuf. Pengertian tasawuf. Tasawuf adalah bagian dari ajaran agama Islam dari para sufi. Dalam rukun Islam dan rukun iman mengenai tasawuf memang tidak lagi ekspeditif. Ada yang mengatakan bahwa tasawuf berasal dari kata sufah yang artinya kain dari bulu, karena kepasrahan seorang sufi terhadap Allah ibaratkan kain wol yang dibenangkan. Ada pula yang berpendapat lain, yaitu berasal dari kata sifah yang artinya adalah sifat, sebab seorang sufi adalah orang yang menghiasi dirinya segala sifat terpuji dan meninggalkan sifat-sifat yang tercela. Baik, terima kasih terima kasih dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fase-fase perkembangan tasawuf dalam Islam. Fase atau tahap-tahap dalam perkembangan ilmu tasawuf atau sufisme adalah sebagai berikut. 1. Fase Juhud. Fase ini berkembang pada abad 1-2 Hijriah di Madinah, Mesir, Basra, dan Kufah. Yang kedua, fase tasawuf. Fase ini berkembang pada abad 3-4 Hijriah. Di tahap ini, sufisme mulai mengenal aspek teoritisnya atau filsafat, ketimbang hal praktisnya saja. Yang ketiga, fase tasawuf moderat. Fase ini berkembang setelah meredupnya fase kedua. Yang keempat, fase filsafi. Fase ini berkembang di abad ke-6 Hijriah dengan memadukan pemahaman sufisme secara teoritis, filosofis, dan pencerahan mistis. Yang kelima, fase tarekat. Fase ini berkembang dari abad 7 Hijriah hingga sekarang. Sekian. Tokoh-tokoh tasawuf terdapat 4 periode, antara lain 1. Abad pertama dan kedua Hijriah. 1. Hasan al-Basri, kedua Ibrahim bin Adam, ketiga Sufyan al-Sauri, keempat Rabi'ah al-Adawiyah. Dan yang kedua abad ketiga dan keempat Hijriah. 1. Ma'ruf abad ketiga dan keempat Hijriah. 1. Ma'ruf al-Karki, kedua Abu Sulaiman al-Darani, ketiga Haris al-Muhasibi, keempat Al-Halaj, kelima Abu Yazid al-Bustami. Abad kelima Hijriah. Al-Qushairi, Al-Harawi, Al-Ghazali. Abad ke-6 dan seterusnya. Al-Suhrawardi, Al-Maktul, Muhyiddin Ibnu Arabi, Ibnu Al-Farid, Jalaluddin Al-Rumi. Hubungan tasawuf dan dunia modern. Salah satu tokoh yang begitu sangat bersungguh-sungguh untuk memperjuangkan akhlak tasawuf dalam mengatasi sebuah masalah, seperti tokoh Husain Nas. Menurut beliau, faham sufisme ini mulai mendapat tempat di kalangan masyarakat, seperti contohnya masyarakat barat. Relevansi tasawuf dengan problem manusia modern yaitu karena tasawuf secara seimbang memberi kesejukan batin dan juga disiplin syariah. Dapat kita pahami bahwasanya sebagai bentuk tingkah laku melalui pendekatan tasawuf suluki, dan juga bisa memuaskan dahaga intelektual melalui pendekatan tasawuf salafi. Konsep-konsep ajaran tasawuf. Pertama, konsep ketuhanan dalam tasawuf. Hampir semua umat manusia mempercayai adanya Tuhan yang mengatur alam ini.
Orang Yunani kuno menganut paham politeisme. Bintang adalah Tuhan, Venus adalah Tuhan kecantikan, sedangkan Tuhan tertinggi adalah Apollo atau dewa matahari. 2. Konsep manusia dalam tasawuf. Mengenai manusia telah banyak analisa dan pemahaman tentang siapa sebenarnya dia maupun dari mana asalnya. Adi Negoro dalam bukunya mengatakan bahwa manusia adalah alam kecil, sebagian dari alam besar yang ada di atas bumi, sebagian dari makhluk yang bernyawa. Konsep kejadian manusia dalam tasawuf hampir sama dengan konsep Al-Quran yang ditafsirkan secara maknawiyah atau isyari. 3. Konsep tentang dunia. Pandangan umum dalam agama Islam dan Yahudi bahwa dunia adalah fenomena rencana Tuhan yang indah dan sebagian tempat belajar, tempat latihan, dan tempat ibadah. Khusus dalam agama Islam yang disebut al-dunya ialah segala sesuatu yang ada selain Allah. Dan tasawuf bagian dari aspek ajaran Islam memandang dunia ini sebagai hijab atau penghalang sampainya seorang hamba kepada Tuhannya. Untuk itu dia harus menghindarinya agar bisa makrifat dan bertemu dengannya. Sikap menghindari dunia ini disebut zuhud. Dalam tasawuf, zuhud menempati posisi makom yang sangat penting. Zuhud salah satu upaya menata hati untuk memahami bahwa kehidupan hanyalah sekedar sarana bukan tujuan.